Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini, atas kasih karunia Tuhan, kita semua masih bisa bertemu di udara untuk mempelajari firman Tuhan. Tentu kita harus syukuri kesempatan ini, karena kita tahu bahwa saatnya memang makin dekat, makin sulit untuk bebas memberitakan atau mempelajari firman Tuhan. Lagi pula, orang-orang semakin akhir zaman, hati mereka semakin tidak ada ruang untuk perkara rohani. Nah, namun pagi hari ini, Anda bersama dengan saya, kita sama-sama masih bisa mempelajari firman Tuhan. Sungguh kita syukurkan ke hadapan Tuhan. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu. Kami tahu siapa kami sebelum Engkau menyelamatkan kami. Dan hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan kasih karunia-Mu senantiasa dan terus-menerus membimbing hidup kami, menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan firman-Mu menuntun jalan hidup kami. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Lilin, istri saya sudah sembuh dan sekarang akan membacakan 1 Korintus. Kita sampai di 1 Korintus. 1 Korintus akan membaca dari ayat 1 hingga 9. Silakan. Ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, menjadi dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, karena ini kita start di surat 1 Korintus, maka saya ingin menambahkan sedikit dulu bahwa ini latar belakangnya. Penulisnya tentu adalah Rasul Paulus. Di sini sudah jelas sekali dari Paulus, ya. Rasul Paulus itu tidak pernah diragukan oleh teolog manapun juga, karena jelas sekali hanya Rasul Paulus lah yang tahu masalah, berkapasitas untuk menasehati dan lain sebagainya. Nah, kemudian surat ini ditulis dari mana? Surat ini Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia menulisnya dari Efesus. Kita bisa lihat di pasal 16, yaitu pasal terakhir. Coba pendengar sekalian membuka pasal terakhir, yaitu pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16 ayat 8 dan 9 dikatakan, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang, katanya. Jadi ditulis dari Efesus, ya. Nah,
surat Korintus ini ditulis dari Efesus, itu penulisannya kira-kira kapan gitu. Nah, kita lihat ya, penulisannya adalah pada saat Rasul Paulus pada perjalanan misinya yang ketiga itu sampai di Efesus, yaitu di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-19, di mana Rasul Paulus ya putar ke Galatia ya, dia jalan dari Antioquia menuju ke utara, jadi ke daerah Pisidia, Galatia, kemudian sampai di Efesus, dan di Efesus ini dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Nah, kira-kira 3 tahun ya kurang lebih Rasul Paulus ada di Efesus ya. Nah, dia menulis surat Korintus ini dari Efesus, yaitu pada saat kalau dikomparekan waktunya itu di Kisah Rasul pasal 19 inilah dia menulis surat Korintus ini, dan tahunnya diperkirakan ini adalah musim semi tahun 55-56 gitu. Ya, jadi surat Korintus ini ditulis sekitar tahun 55-56 dari kota Efesus. Berarti jaraknya dengan Korintus itu seberang lautan gitu. Efesus di seberang sini, sekarang ini Turki ya, dan Korintus di seberang sana yaitu Yunani. Nah, dikirimkan jadi sekitar tahun 55-56 musim semi. Nah, Rasul Paulus tulis ini ke jemaat di Korintus. Oke, nah pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat ya surat Korintus ini. Apakah tema inti dari surat Korintus ini? Tema inti dari surat Korintus ini kelihatannya adalah persatuan. Ya. Rasul Paulus ingin ada satu persatuan, bukan persatuan semua orang Kristen seluruh dunia. Itu sih memang baik kalau ada persatuan doktrin gitu. Tetapi khusus di dalam sebuah jemaat lokal itu ada satu persatuan yang lebih dari itu ya, karena satu jemaat lokal. Nah, coba kita lihat ya, katanya di ayat 1 sampai 3 itu salam ya dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus ya. Jadi dia menegaskan bahwa dia dipanggil ya oleh Allah ya, oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, bukan ya oleh keinginan dirinya demi mendapatkan keuntungan ya, untuk supaya dapat gaji yang tinggi ya, semua perpuluhan bisa dibawa pulang gitu, bukan ya, bukan itu ya, tetapi dia dipanggil ya menjadi Rasul Yesus Kristus ya. Dan dari Sostenes saudara kita, nah mungkin Sostenes ini salah satu yang membantu Rasul Paulus di Efesus ya. Nah, kepada jemaat Allah di Korintus ya. Jadi kepada jemaat Allah di Korintus. Jadi kepada jemaat, ini bukan surat kepada perorangan, tetapi kepada jemaat, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus adalah hal yang indah. Di sini menunjukkan bahwa setiap orang percaya di Korintus itu adalah orang kudus ya. Dipanggil menjadi orang kudus. Nah, kita sudah tahu bagaimana seseorang bisa disebut orang kudus ya, menjadi orang kudus itu bukan karena saking rajinnya ikut perjamuan kudus ya. Itu nama yang salah, perjamuan kudus ya. Mestinya namanya yang benar adalah perjamuan Tuhan. Karena kita sama sekali tidak dikuduskan oleh perjamuan, tetapi kita dikuduskan melalui iman, melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Nah, sejak kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengakui, mengaminkan Yesus Kristus disalibkan bagi saya dan kini saya hidup baginya. Jadi tukar gitu. Yesus mengambil semua posisi saya yang berdosa dan tergantung di atas kayu salib, dan saya diberikan olehnya posisinya yang kudus, yang tak berdosa. Nah, oleh sebab itulah maka saya menjadi orang kudus. Jadi saya menjadi orang kudus karena Yesus mengasihi saya. Dia memberikan kepada saya posisinya yang kudus karena saya bertobat dan percaya kepadanya. Jadi jelas sekali kita tidak dikuduskan oleh perjamuan gitu. Ini orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Jadi maksudnya kalau surat ini dibaca ya oke, silakan ya. Jadi
bukan hanya kepada orang kudus di Korintus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang sama-sama yang percaya kepada Yesus Kristus, berseru kepada namanya. Nah, ini kita ingat Roma pasal 10 yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru tentu maksudnya bertobat dan percaya kepadanya. Berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi Tuhan, mestinya dia Tuhan semua orang, cuman tidak semua orang mengakuinya Tuhan gitu. Tetapi barang siapa yang menerimanya, tentu dialah orang yang mendapatkan keselamatan. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sungguh ini sebuah salam yang sangat indah. Surat ini dimulai dengan sebuah salam dan sebuah penegasan, sebuah pernyataan yang sangat indah tentang iman kekristenan, dasar iman kekristenan, tentang posisi Rasul Paulus bahwa dia adalah rasul dan dia dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Jadi dia menyatakan itu di dalam salamnya. Dan ayat 4 dia berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Atas keselamatan setiap orang, malaikat di sorga bersorak-sorai dan kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita ucapkan syukur, kita ucapkan syukur kalau di mana-mana didirikan jemaat yang benar, jemaat yang alkitabiah. Kita juga mengucap syukur ketika kita mendengar hal ihwal dari orang-orang percaya di segala tempat di mana saja. Terutama kita mendengar bahwa mereka sedemikian setia dan mereka sedemikian kokoh di dalam doktrin yang benar. Kita mengucapkan syukur. Itulah sikap baik dari orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Mengucap syukur senantiasa kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab katanya apa? Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Di dalam Yesus Kristus kamu telah menjadi kaya. Kaya di sini bukan duitnya banyak gitu, emas perak. Kelihatannya bukan itu yang dimaksudkan. Kamu telah menjadi kaya dalam segala hal katanya. Mungkin secara materi ada juga, tetapi bukan itu penekanannya. Dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Nah, lihat ini yang utama. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi menjadi kaya, memiliki banyak karunia. Ini sebenarnya yang penting. Kamu mendapatkan kekayaan rohani. Di dalam Alkitab dan di mata Tuhan, seseorang itu lebih penting, lebih utama memiliki kekayaan rohani. Kekayaan rohani itu apa? Kekayaan rohani itu adalah pemahaman akan kebenaran firman-Nya. Itu kekayaan rohani. Kekayaan yang tidak akan layu, kekayaan yang tidak akan punah, kekayaan yang akan kekal selama-lamanya, yaitu satu pengenalan akan kebenaran, kekayaan yang akan kita bawa ke dalam kekekalan. Jadi di sini dikatakan kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Jadi memiliki perkataan dan segala macam pengetahuan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda lebih senang anak Anda tidak sekolah kemudian banyak duit, atau dia sekolah tinggi dan memiliki pengetahuan yang banyak dan sekalipun tidak terlalu banyak uang. Itu menunjukkan kemana arah hidup kita. Apa yang menjadi falsafah hidup kita? Tentu yang bijak, yang baik orang tua adalah lebih baik anaknya berpengetahuan. Pengetahuan tidak bisa diambil lagi. Pengetahuan itu sudah menjadi milik orang itu dan terus bahkan akan semakin bertambah. Jadi di sini dikatakan
kaya dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus ya, yang telah diteguhkan di antara kamu, yang telah diteguhkan, yang telah mantap ya, yang telah disambut ya di dalam hati orang-orang Korintus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun ya. Orang Korintus ya banyak ya, di dalam jemaat Korintus penuh dengan karunia ya, tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita menantikan pengangkatan yang dijanjikan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya kita di dalam menantikan ya, kedatangan Tuhan itu, jemaat yang ada, yang kita sama-sama ini dalam berjemaat ini ya, itu seberapa kita sungguh-sungguh ya di dalam berjemaat ini dilengkapi ya, satu dengan yang lain ya. Satu anggota dengan yang lain saling melengkapi ya, sehingga kita kuat, kita teguh menghadapi ya segala macam tantangan, dan kita akan ya bertekun di dalam menantikan ya pernyataan Tuhan, di dalam menantikan ya kegenapan janjinya itu, yaitu kedatangannya untuk menjemput kita ya. Nah, jemaat Korintus dikatakan tidak ada kekurangan satu karunia pun katanya. Mereka lengkap ya di situ. Dan di sini dikatakan ia juga akan ya meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Nah, Tuhan Yesus akan meneguhkan sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itulah keinginan Tuhan ya, supaya kita tak bercacat. Dia mau meneguhkan kita ya melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan disampaikan itu untuk meneguhkan kita. Tetapi ya banyak orang ya tidak mau ya. Banyak orang tidak mau diteguhkan. Banyak orang tidak memberi perhatian kepada perkara rohani ya. Kalau namanya duit, itu dia cepat sekali gitu ya, langsung bertindak ya, seperti refleks gitu ya, gerak refleks. Kalau ngomong duit langsung jadi langsung matanya langsung ini apa, langsung terang gitu, matanya langsung terang. Dan tapi kalau omong segala sesuatu tentang rohani ya, waduh, dia nggak nikmat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda dalam kondisi demikian, saya katakan bahaya ya. Yang saya khawatir nanti masuk surga pun dia tidak bahagia gitu, karena dia tidak suka perkara rohani gitu ya. Nah, ini akan celaka sekali. Ia juga akan meneguhkan kamu ya, Tuhan akan meneguhkan kita. Allah yang memanggil kamu kepada ya persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita orang yang sudah di dalam Yesus Kristus, telah ada di dalam Yesus Kristus, telah dipanggil ya kepada persekutuan dengan anaknya, ya persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Allah itu setia, Tuhan setia, karena setia itu sifatnya. Ya, jika kita tidak setia, ia tetap setia, karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Lucifer tidak setia, itu salah satu malaikat Allah. Tetapi Allah tetap setia. Bukan setia itu Lucifer dimasukin lagi ke sorga, ya, jangan salah paham gitu. Allah tetap setia, artinya kalau ciptaannya tidak setia, dia tetap yang setia, ya dia tetap setia, karena setia itu sifatnya. Tetapi setia melaksanakan hukumannya juga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah kita perlu ya memahami kebenaran firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oke, nah sekarang Lilin akan membacakan dari ayat 10 hingga selesai ya, hingga ayat yang ke-31. Oke, silakan. Ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya.
Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 10 dan 11 ya, itu adalah inti dari surat 1 Korintus ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya erat bersatu, supaya kamu, ya, katanya sehati sepikir di sini. Katanya dia mendengar dari keluarga Chloe. Nah, rupanya keluarga Chloe mungkin dari Korintus berlayar ya, atau melakukan perjalanan ke Efesus dan bertemu dengan Paulus, kemudian mulai bercerita tentang kondisi jemaat Korintus ini. Rupanya jemaat Korintus penuh dengan masalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat Korintus ini ditulis untuk menyelesaikan masalah di jemaat Korintus. Oleh sebab itu, ya, kita sangat senang sekali dengan adanya banyak tulisan, walaupun ya kita sebenarnya tidak happy dengan masalah-masalah yang muncul di dalam jemaat, tetapi itu sesuatu yang tak terhindarkan. Artinya dalam perjalanan waktu ada banyak jemaat di muka bumi ini, dan kemudian jemaat-jemaat pasti ada masalah. Ya, tiap-tiap jemaat ada masalah, sama seperti tiap-tiap manusia ada masalah. Jadi tiap-tiap jemaat ada masalah, hanya banyak tidaknya masalah saja, dan serius tidaknya masalah, dan kemudian teratasi atau tidaknya masalah. Nah, Tuhan telah memakai rasul-rasul menasehati jemaat-jemaat melalui surat mereka, sehingga hari ini jikalau kita menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu, jadi kalau jemaat kita menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh jemaat waktu itu, maka nasihat para rasul, ya, nasihat atau surat yang ditulis oleh rasul-rasul ini juga merupakan satu patokan kebenaran bagi kita hari ini. Jikalau rasul-rasul menasehati jemaat Korintus atas masalah itu, nah, maka bagi kita
yang menghadapi masalah yang sama, itu nasihat juga sama. Nah, demikianlah kita melihat surat dari rasul-rasul ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bagaimana kita memperlakukan Alkitab ini, artinya bagaimana kita bersikap terhadap firman Tuhan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita tahu kitab Perjanjian Lama adalah background yang memberitahukan kita tentang ibadah simbolik dan bagaimana kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Kemudian kitab-kitab Perjanjian Baru kita tahu Injil itu adalah catatan mengenai bagaimana hakikat itu datang, bagaimana Sang Juru Selamat datang, dan bagaimana Dia menyelamatkan kita tersalib di atas kayu salib. Nah, kemudian ya, kisah para rasul itu memberitahukan kepada kita bagaimana Injil diberitakan, bagaimana kebenaran disebarluaskan, Injil yang benar. Dan kemudian surat-surat, ya, surat-surat itu adalah pengajaran, surat-surat itu doktrin. Ya. Oleh sebab itu orang Kristen yang sudah semakin dewasa, dia akan semakin memperhatikan surat-surat, semakin banyak membaca surat-surat, karena surat-surat ini adalah doktrin. Ya. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sangat mengerti akan kebenaran, kita harus banyak membaca surat-surat ini. Harus banyak mempelajari surat-surat. Karena surat-surat inilah pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Pengajaran atau doktrin yang diajarkan oleh para rasul. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita kembali ke dalam pembahasan kita di dalam 1 Korintus pasal pertama. 1 Korintus pasal pertama. Kita sampai di ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, menasihatkan jemaat Korintus, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Supaya jemaat Korintus seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya. Jadi Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus supaya mereka seia sekata. Ya. Jangan ada perpecahan, melainkan supaya mereka erat bersatu, sehati sepikir. Itulah seharusnya sebuah jemaat lokal. Ingat, karena sebuah jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Jangan salah konsep, tubuh Kristus itu bukan seluruh kekristenan seluruh dunia. Tubuh Kristus itu satu jemaat lokal. Ya, karena satu jemaat lokal, tubuh Kristus itu tidak boleh ada perpecahan. Kalau ada orang yang tidak sefaham di dalam satu jemaat lokal, dia silakan keluar dan bikin lagi jemaat satu yang lain gitu. Nah, itu satu tubuh lagi yang lain. Kalau satu tubuh tidak boleh ada perpecahan sedikit pun. Tidak boleh ada dua pikiran. Tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Itu tubuh Kristus. Tetapi manusia membuatnya berbeda. Manusia membuatnya itu satu sinode, tidak boleh pertentangan. Nah, itu bukan itu yang Tuhan mau. Apalagi manusia sekarang ini berusaha supaya semua orang Kristen di satu wilayah, itu harus erat bersatu. Oh tidak, Tuhan tidak suruh begitu. Saya katakan, ya kita memang tidak boleh saling menjahati satu dengan yang lain. Jangankan sesama orang Kristen. Dengan orang yang non-Kristen saja kita tidak boleh jahat. Tetapi yang namanya sehati sepikir gitu. Dengar baik-baik, ini bukan masalah kecil. Sehati sepikir. Ya. Kalau sehati sepikir, itu yang Tuhan inginkan, itu adalah satu jemaat lokal. Dan Tuhan menyebut itu tubuhnya. Tubuhnya, berarti tidak boleh ada perpecahan, pertentangan di dalam tubuh Yesus Kristus. Kalau kita membuat pertentangan di dalam tubuh Yesus Kristus, kita bersalah kepada Tuhan. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh gembala Anda, yang diajarkan, ya, Anda harus keluar. Gitu. Anda harus ya, kalau Anda merasa ada gereja lain yang lebih cocok dengan pikiran Anda, dengan apa yang Anda yakini dan lain sebagainya, Anda harus bergabung dengan gereja itu. Atau kalau Anda merasa Anda sanggup memimpin sebuah jemaat dan gembala Anda malam Anda rasa dia kurang mampu, ya Anda silakan bikin lagi satu jemaat gitu di tempat yang lain. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi satu jemaat lokal, ya, itu adalah tubuhnya. Dan satu jemaat lokal tidak boleh ada pertentangan sedikit pun. Dan Tuhan tidak suruh kita untuk menyatukan semua orang Kristen menjadi satu hati, satu pikir seluruh dunia gitu. Itu bukan itu, ya. Tapi satu jemaat lokal.
Satu jemaat lokal sehati sepikir. Dan ya, satu jemaat lokal dengan jemaat lokal yang lain saling bersaksi. Apakah itu sudah benar mereka? Ya, saling menyatakan kebenaran dan saling menyatakan kesalahan demi menjadi lebih benar gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang Tuhan inginkan. Kata Rasul Paulus, saya mendengar informasi dari keluarga Chloe ya, tentang kamu, ya, bahwa di jemaat Korintus itu ada perpecahan. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing katanya berkata, ya, aku golongan Paulus. Wah, dia sengaja menyebut yang dia duluan gitu. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan Kefas. Ini orang-orang yang pernah melintas di Korintus. Memang Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ya, tapi pada waktu itu orang Kristen, ya memang orang Kristen harus bersahabat satu dengan yang lain. Kalau satu doktrin, kalau dia mampir, ya silakan berkhotbah gitu. Silakan membagikan berkat. Ya. Kalau satu doktrin, ya, satu pengajaran. Ya tentu waktu itu awal semua rasul satu pengajaran. Ya. Satu doktrin. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, kan ya. Petrus maksudnya di situ, ya. Atau aku dari golongan Kristus, yang lebih canggih lagi, dia dari golongan Kristus, ya. Ya. Oke, mungkin ini yang paling benar. Gitu. Adakah Kristus terbagi-bagi katanya? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ya, ini Rasul Paulus marah sebenarnya. Kalian ini bodoh ini ya. Ini orang Korintus ini bagaimana ini ya? Adakah Kristus dibagi-bagi? Ya. Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ya. Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus katanya? Aduh, kalian ini ya. Memang jemaat Korintus itu jemaat yang paling banyak masalah. Itulah sebabnya sekarang ini tidak ada gereja yang mau nyebut mau pakai nama gereja Korintus, tidak ada ya. Nggak ada gereja Korintus. Semua orang mau pakai gereja Philadelphia. Oh, aduh ya. Tapi ternyata ngaco juga misalnya ya, biar pakai nama Philadelphia misalnya, namanya cakep-cakep gitu ya, jemaat apa gitu ya, nggak, namanya cakep-cakep ya, tapi ngaco juga. Banyak yang mau pakai nama Antioquia kan, ya. Jadi pengirim misi ini Antioquia, tapi nggak kirim-kirim misi ternyata gitu. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah ya, bukan masalah nama itu ya, no? Jemaat Korintus penuh dengan masalah yang dihadapi. Nah, di sini kita lihat Rasul Paulus bilang, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kan ya? Tidak ada begitu kan? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu, maksudnya yang ribut-ribut itu, yang ngaco itu, yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Nah, Krispus dan Gaius ini kan orang yang pertama kali percaya. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 19 itu ya. Waktu Paulus memberitakan Injil di Korintus ya. Kemudian katanya siapa lagi? Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entah ada lagi orang yang aku baptis. Ya, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan manusia, maksudnya supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini ada gereja khusus ini yang gara-gara ayat ini jadi ngaco ini ya. Ada gereja yang gara-gara ayat ini mereka itu adalah hyper dispensationalism ya mereka. Lalu mereka punya gereja sekarang nih nggak baptis orang nih, nggak baptis katanya. Loh, kita tanya, loh itu amanat agung kan suruh baptis orang. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, selagi masih ada usaha untuk menjadikan orang murid Tuhan, berarti masih baptis sesuai dengan amanat agung. Lalu mereka pun ngutiplah ayat ini, katanya lihat tuh, baptisan sudah berhenti sampai di mana? Itu akhir dispensasinya no. Sampai 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-17 bilang, ngaconya bukan main. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, enggak begitu. Ini Rasul Paulus bilang, aku diutus bukan untuk membaptis. Maksudnya itu dia tuh rasul. Yang membaptis itu biasanya tuh gembala gitu. Rasul Paulus punya kebiasaan ya. Dia adalah seorang pengkader
pelayan yang hebat ya. Jadi dia kalau pergi menginjil ke satu tempat, dia rasul, dia memulai di satu tempat yang baru yang tidak ada satu orang pun yang mendengar akan nama Tuhan. Kemudian ada orang percaya di situ. Nah, dia membaptis orang-orang yang awal itu. Nah, kemudian dia melihat di antara mereka ada yang berbakat, ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, dia didik. Nah, selanjutnya kalau ada orang percaya, dia mau orang itu yang membaptis gitu. Bukan dia lagi yang membaptis. Nah, itulah sebabnya di Korintus dia membaptis Gaius. Nah, Gaius ini kelihatannya orang yang sangat serius gitu. Dia membaptis Crispus ya, Crispus dan Gaius, kemudian keluarga Stefanus. Nah, selanjutnya kelihatannya di Korintus ini Gaius yang jadi gembala sidang di situ ya. Jadi selanjutnya Gaius yang baptis gitu. Paulus bilang nggak usah saya baptis lagi gitu. Jadi jangan semua orang itu mau dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal gitu ya. Jangan begitu ya. Dibaptis oleh gembalanya gitu ya. Gembala yang membaptis itu karena digembalakan. Jadi pengajaran yang bahwa sekarang tidak ada baptisan lagi ya, karena Rasul Paulus bilang aku tidak diutus untuk membaptis, itu satu kesalahan ya. Itu satu kesalahan. Nah, mengapa? Coba Anda buka Kisah Para Rasul. Kalau Anda buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, pasal 18 itu Paulus sampai di Korintus, pasal 18 nih. Perhatikan ya, Anda buka Alkitab di Kisah Para Rasul sampai pasal 18, Paulus tiba di Korintus. Nah, disitulah dia yang membaptiskan Gaius, Stefanus, dan Crispus itu. Kemudian dia tidak baptis lagi gitu. Maksudnya kalau ada orang percaya lagi di Korintus, biar Gaius saja yang baptis gitu. Nah, kemudian kenapa sampai di pasal 19 kemudian di Korintus, di Efesus. Nah, di saat di mana Paulus menulis 1 Korintus ini sesudahnya, Paulus membaptis orang lagi di Efesus di situ. Baca itu Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-8 dan 6, di ayat yang ke-6 ya. 6 dan 7. Dia membaptis apa? Dia membaptis 12 orang lagi di situ. Ini bagaimana ini eksegesisnya mereka yang berkata sekarang sudah tidak ada baptisan lagi gara-gara Paulus tidak diutus untuk membaptis dan lain sebagainya, hanya berpatokan pada ayat 1 Korintus pasal 1 ayat 17 saja gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hatilah ya, hati-hati ya. Pakai akal sehat dan ayat Alkitab. Nah, dua barang ini penting sekali. Ayat-ayat Alkitab kemudian akal sehat kita. Dua ini diklopkan, diharmoniskan, baru kita bisa sampai kepada kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Di sini kita lihat Paulus tidak mau mereka itu terpecah-pecah di dalam satu jemaat lokal. Dengar baik-baik. Dalam satu jemaat lokal tidak boleh ada orang yang berkata, "Oh, saya kelompok ini punya, saya kelompok itu punya, saya kelompok si ini punya." Oh, enggak boleh. Dalam satu jemaat enggak boleh. Kalau mau kelompok begini, oke, silakan keluar. Bikin lagi satu gereja. Nah, gereja ini satu jemaat di situ. Itu satu jemaat itu memang dia kelompok si itu gitu loh. Ya kan, di bawah gembala si anu gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ya, Anda pengikut siapa gitu? Anda pengikut siapa? Ada bilang dulu waktu Grafe baru start ya, Grafe baru start. Banyak orang datang yaitu belajar firman Tuhan dan dia mau jadi jemaat. Ada gereja yang mengajarkan begini. Kalau yang pindah ke Grafe itu adalah pengikut Suhento. Tapi kalau yang tetap tinggal di gereja sini itu pengikut Kristus. Ngaco amat gitu. Kenapa bisa jadi begitu? Enggak, ya pendengar sekalian, itu tidak benar gitu. Zaman sekarang ini tidak ada orang yang langsung ikut Tuhan Yesus, ya, tidak ada, ya, kecuali zamannya Petrus gitu. Ya. Zaman sekarang ini tidak ada. Zaman sekarang ini Anda menjadi pengikut Kristus, Anda di bawah penggembalaan siapa gitu. Ya. Jadi gembala Anda itu siapa? Nah, Anda mengikut Kristus melalui penggembalaannya dia gitu. Ada orang juga aneh juga gitu. Dia nggak setuju dengan pengajaran gembalanya, tapi dia tetap ada di jemaat di situ gitu. Hari Minggu dia datang, dia duduk, dia dengar setor muka, kemudian dia balik gitu. Bilang, itu gembala kamu mengajarkan begini. Bilang, enggak, saya nggak setuju. Lo kamu nggak setuju, kok kamu digembalakan sama dia gitu. Ini aneh kadang-kadang ya. Tapi di dalam dunia ini banyak aneh tapi nyata. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini. Rasul Paulus bilang tidak boleh ada yang kelompok-kelompokan dalam satu jemaat lokal. Ya. Kalau beda jemaat, ya memang itu sudah kelompok. Namanya saja dia sudah jemaat di sana gitu, sudah kelompok gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat
Mulai dari ayat 18 ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang salib itu bagi yang akan binasa itu diketawain. Ya. Dia bilang bodoh ini ya. Kok kalian percaya orang yang mati disalib katanya. Karena dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Dan pemberitaan Injil sekarang ini juga ya banyak menghadapi tantangan. Karena apa? Karena pemberitaan tentang salib ya seringkali dianggap suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang ya mengerti kebenaran itu, bagi kita yang rela mengaku diri kita orang berdosa, bagi kita yang dapat menyadari bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga, dan bagi kita yang mengetahui bahwa dosa itu hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, dan bagi kita lah arti salib itu sungguh-sungguh ya, sangat berarti bagi kita. Ya, jadi bagi kita salib itu adalah ya pemberitaan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan aku gitu. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ya, mereka kelihatannya pintar, padahal ya di hadapan Tuhan itu bodoh sekali karena dilenyapkan hikmatnya. Di manakah orang yang berhikmat kan ya? Di manakah ahli Taurat ya? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ingin katakan dua hal. Coba dengar baik-baik pendengar sekalian. Ya. Ini ada konsep begini, ada Allah, tidak ada Allah. Ya, ada Allah, tidak ada Allah. Saya berkata bahwa orang pintar percaya ada Allah, pasti. Orang bodoh, ya pilih percaya tidak ada Allah. Mengapa saya bilang orang pintar percaya ada Allah? Kalau saya pilih percaya ada Allah, dan ternyata nanti sesudah mati dan lain segala macamnya tidak ada Allah, saya rugi sedikit saja. Ya orang lain pergi jalan-jalan, lalu saya pergi ke gereja. Tetapi kalau saya pilih percaya tidak ada Allah, nanti kalau saya sudah mati dan ternyata ada Allah, habislah saya. Ya, saya pasti habis. Karena selama hidup ini saya mengabaikan dia. Nah makanya saya berkata, orang pintar percaya ada Allah. Ya, karena di dalam Mazmur juga dikatakan di situ, orang bodoh berkata di dalam hatinya, orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah katanya. Orang bebal ya. Ya, orang bebal berkata tidak ada Allah ya di dalam hatinya, berkata demikian. Nah, kita lihat ya. Lalu yang kedua, saya ingin katakan begini ya. Kalau ya berbagai agama yang lain mengajarkan bahwa masuk surga dengan usaha manusia, hanya kekristenan yang berbeda yang berkata bahwa masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Dengar baik-baik. Semua agama yang lain, semua kepercayaan yang lain mengajarkan bahwa masuk surga melalui hidup yang baik, melalui berbuat baik. Hanya kekristenan yang mengajarkan bahwa masuk surga melalui bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Orang pintar melalui pilih bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Dan tentu kita menjalankan hidup dengan baik juga. Dan kalau nanti benar masuk surga itu melalui hidup yang baik begitu, saya masuk juga. Saya pasti masuk. Ya, saya bikin panti asuhan, seringkali di perempatan jalan saya kasih cepek juga gitu. Ya, saya pasti masuk surga. Tapi kalau masuk surga itu nanti ternyata ya, dan saya yakin itu benar, bahwa hanya melalui bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka celakalah orang-orang yang tidak percaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Itulah sebabnya di sini Rasul Paulus bilang, di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, sepertinya mereka pintar. Padahal coba, ya kalau kita mau renungkan, siapakah yang lebih pintar? Adalah orang yang dapat memahami perkara rohani. Adalah orang yang dapat mengerti arti salib. Adalah orang yang dapat melihat kasih Allah di balik salib itu. Nah, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Ya, dunia dalam hikmat tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Nah, dengar baik-baik. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Yang percaya. Oleh kebodohan pemberitaan Injil. Oke, saya percaya. Percaya atas pemberitaan Injil bahwa orang diselamatkan melalui bertobat dan percaya.
Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, bahwa manusia tidak bisa diselamatkan dari perbuatannya, dari usahanya. Manusia diselamatkan oleh karena Yesus Kristus menanggung dosanya di atas kayu salib, dan dia mau mesti percaya, maka itu akan dihitungkan baginya sebagai kebenaran. Bukan dipilih, ya, bukan dipilih konyol-konyol gitu. Di sini ada bilang percaya gitu ya. Bukan dipilih unconditional, bukan, tapi ini percaya. Orang percaya katanya. Nah, orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda apa? Karena mereka terpengaruh oleh perjanjian lama. Mesias mana? Tandanya apa? Wah, mereka nuntut tanda. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Filsafat ya. Mereka terpengaruh oleh filsafat. Orang Yahudi terpengaruh oleh perjanjian lama. Ya, orang Yunani terpengaruh oleh filsafat. Filsafat akan menjerumuskan mereka. Ada banyak sekolah teologi sekarang, malah di sekolah teologi itu bukan lebih banyak dibahas Alkitab. Di sekolah teologi itu lebih banyak dibahas filsafat. Filsafat manusia itu kosong sebenarnya. Kosong ya. Filsafat itu bertanya dan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Ya, ini makan. Apa itu makan? Ya, makan ini. Ya, makan itu adalah supaya kuat. Apa itu kuat? Tanya terus. Berfilsafat itu artinya bertanya, menggali. Ya, pertanyaan dunia ini, orang dunia ini, hikmat dunia ini tak ada akhirnya. Tak ada akhirnya. Saya tidak berkata filsafat tidak baik, ya. Saya tidak berkata itu. Ya, kita perlu melatih akal budi kita juga. Tetapi saya katakan bahwa filsafat itu bisa menjerumuskan orang, ya. Bisa menjerumuskan orang. Orang Yunani mencari hikmat, mencari filsafat, dan itu telah menjerumuskan mereka. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi itu satu batu sandungan, ya. Yesus disalibkan. Orang Yahudi itu maunya Yesus itu bukannya juru selamat itu bukan yang disalibkan. Orang Yahudi mau tuh juru selamat itu adalah apa? Yang gagah perkasa gitu, yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi gitu. Oleh sebab itu Yesus yang disalib itu nggak enak, batu sandungan katanya. Dan untuk orang bukan Yahudi ya, itu satu kebodohan ya. Mengapa percaya orang yang mati disalib katanya? Yang percayalah mereka yang gagah perkasa, yang pulang menang perang gitu. Karena mereka tidak tahu makna bahwa dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Nah, orang yang bisa mengerti makna salib adalah jikalau diberitakan terlebih dahulu bahwa dosa hanya diselesaikan oleh satu cara, yaitu dosa itu dihukum baru selesai. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pemberitaan Injil belakangan ini agak kabur gitu ya, remang-remang ya, abu-abu, adalah karena tidak menyerukan hal utamanya terlebih dahulu, yaitu bahwa dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman. Nah, kalau orang tidak paham bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka dia tidak mungkin bisa mengerti arti salib itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil ya, untuk mereka yang terpanggil ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani ya, bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, Kristus adalah cara Allah menyelamatkan manusia yang tidak bertentangan dengan sifatnya. Dia Allah yang maha adil, dosa harus dihukum. Dia Allah yang maha suci, dia tidak membiarkan dosa masuk surga. Tidak membiarkan dosa menghampirinya, karena dia Allah yang maha suci. Dia Allah yang maha adil. Dosa tetap harus dijatuhi hukuman. Dan siapakah yang menanggung hukuman itu? Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Itulah hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingatnya, ini luar biasa. Ingat saja dibilang saudara-saudara, ya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia? Tidak banyak di antara kalian yang bijak, ya, menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang berpengaruh, ya. Tidak banyak orang yang terpandang menurut ukuran manusia, ya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam pelayanan saya menggembalakan jemaat, saya melihat banyak orang-orang yang sok pintar padahal bodoh, ya. Dan saya juga melihat banyak orang yang sangat sederhana, bahkan ibu-ibu yang sangat sederhana, tetapi saya tahu ini ibu pintar sekali, pintar sekali.
Saya juga bertemu dengan orang yang sekolahnya tinggi. Wah, padahal aduh ya pikirannya nggak lurus ya. Tetapi saya ketemu dengan orang yang nggak sekolah ya. Tetapi cara berpikirnya semuanya itu sungguh luar biasa. Dia orang yang sangat pintar sebenarnya. Nah, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan, katanya. Untuk memalukan. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah, ya, dipilih Allah. Dan bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Maksud Rasul Paulus itu begini, jemaat itu dipilih oleh Allah, seluruh jemaat. Dan Allah telah memilih bukan lagi orang Yahudi, sekarang Allah memilih jemaat lokal ya untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, untuk bersinar bagi dunia ini, untuk memancarkan terangnya bagi dunia ini. Itu adalah peran jemaat lokal sekarang ini. Allah telah melepaskan peran orang Yahudi sebagai ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang Allah telah memilih jemaat lokal. Allah memilih jemaat lokal yang terdiri dari orang-orang yang sederhana untuk memancarkan terang. Oleh sebab itulah jemaat Korintus harus tahu perannya. Oleh sebab itulah jemaat Korintus harus bersatu, sehati, sepikir, seia, sekata, di bawah pengajaran yang benar. Barulah jemaat Korintus itu bisa bersinar, memancarkan terang untuk yang lain-lain, untuk semua orang di Korintus. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya. Jadi tidak ada orang-orang pintar yang boleh memegahkan kepintarannya di dalam jemaat. Tetapi oleh dia kamu di dalam Yesus Kristus, berada di dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan ia menguduskan dan ia menebus kita. Ya, jadi Yesus Kristus telah membenarkan kita. Ketika kita bertobat dan percaya kepadanya, kita dibenarkan. Kita dikuduskan, bertobat dan percaya kepadanya, kita dikuduskan, kita menjadi orang kudus. Ya, jadi dan ketika kita bertobat dan percaya kepadanya, maka penebusan Yesus Kristus diaplikasikan pada kita. Karena itu, ya, seperti ada tertulis kenanya, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Barang siapa ingin bermegah, dia harus bermegah di dalam Yesus Kristus. Karena Yesuslah yang telah memungkinkan ini semuanya. Yesus Kristuslah yang telah tersalibkan bagi saya di atas kayu salib. Menjadikan saya orang kudus dari yang tadinya orang yang tidak kudus, orang cemar. Dan dia yang menjadikan saya benar, yang tadinya saya bukan orang benar. Dan dialah yang menebus saya dari hukuman kekal. Ya, karena saya orang berdosa. Jadi Yesus Kristuslah yang menjadikan segalanya itu berbeda. Ya, saya tadinya orang berdosa, kini menjadi orang kudus. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Baik kita bersuka cita, kita mau bermegah, kita pernah. Saya ada hari ini sebagaimana saya ada karena Yesus Kristus. Ya. Amin. Jemaat sekalian, apakah Anda berkata demikian juga? Kamu ada sebagaimana kamu ada karena Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu. Engkau memanggil kami dengan Injil, dengan berita Injil. Dan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Injil-Mu yang sungguh merubah segala sesuatu. Hidup kami semuanya Tuhan. Dan Engkau memilih kami di dalam jemaat lokal sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran untuk memancarkan kebenaran kepada setiap orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.